Maksud Hasan Al-Bisri begitu. Jadi dalam hal ini dua-duanya benar. Coba pikirkan Bapak Ibu sekalian. Kita mau mengambil hukum jurisprudensi yang mana? Kalau misalkan ada di kasus yang itu. Mungkin sering kan kita kan punya menantu masing-masing dari kita atau masing-masing dari kita punya mertua. Itu dua-duanya benar. Yang menentukan di situ adalah subjeknya. Yang satu orang tuanya benar-benar Sayyidina Umar, yang secara akhwal, secara maqam itu insya Allah terjaga dari hal-hal yang sifatnya hubud dunia. Tapi yang satunya lagi itu yang laki-laki nanya Hasan Al-Bisri, itu orang tuanya tidak sebagaimana Sayyidina Umar. Kita ukur ke kita. Makanya kadang-kadang kita ya gitu Pak. Kita kadang-kadang apa enggak kualat, apa enggak ini. Ya kita ukur saja, kita seperti apa. Kita kan orang tua sama, sebagaimana Abdullah bin Umar orang tua kan Sayyidina Umar. Tapi kan akhwal kita seperti apa. Jadi gitu. Jadi dalam bencana tadi yang Bapak tanya, kembali ke pokok, itu bisa saja seperti tadi. Bisa dua-duanya benar, tergantung kondisi. Kenapa? Karena enggak mesti maksiat johir yang banyak itu tidak ada batin yang hebat di situ. Contoh misalkan begini. Saya kasih ini. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak mengajab suatu kaum wa anta fihim, sementara di situ ada Rasulullah. Lah, Rasulullah itu kan ainur rahmah. Jadi Rasulullah itu sayyidur rahmah. Jadi rahmatan lil alamin Rasulullah itu sampai yaumul qiyamah pasti ada. Di siapa? Di hatinya. Di hati orang-orang yang memang diselipkan oleh Allah nurun nubuwah, yaitu para aulia. Misalkan ada orang maksiat johir di situ Pak, tapi di situ ada walinya Allah yang pada akhirnya menjaga biar orangnya tidak turun bencana. Itu bisa seperti itu. Atau di situ secara johir orang kelihatannya ahli ibadah semua, tapi di situ ngaku-ngaku semuanya dia bisa. Apa bukan maksiat? Bisa jadi seperti itu. Jadi yang terbaik buat kita adalah ketika ada maksiat, apa tugas kita dari Allah gitu. Jadi ketika ada kondisi apa, yang harus kita lakukan apa. Jadi kalau misalkan, kalau saya ceritanya gampang. Perintah agama kan yang diperintahkan agama, kita harus berbuat baik kepada orang. Agama tidak memerintahkan agar orang berbuat baik ke kita. Udah gampang. Agama nyuruh ke kita untuk berlaku baik kepada tetangga. Agama tidak memerintahkan kepada kita untuk punya tetangga yang baik. Maksudnya apa? Yang hari ini kita ceritakan ke orang selalu tetangga kita yang jahat. Padahal tetangga kita jahat itu bagian kita dari Allah. Yang harus kita lakukan